Yang paling benar itu kalian semua Partai Demokrat membuat semacam usulan konkret, konstruktif, serahkan pada negara. Ini loh usulan dari Partai Demokrat untuk menangani COVID secara integratif atau komprehensif. Itu jauh lebih elegan dibanding nyinyir, bapaknya nyinyir, anaknya nyinyir, nanti istrinya ikut nyinyir juga. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi edisi hari Minggu. Anda mungkin sedang ada di rumah, yang daerah yang kena PPKM darurat juga pasti sudah lama ada di rumah, seperti saya juga. Nah, sahabat Indonesia, kali ini saya ingin membahas tentang perang opini. Jadi terjadi di dunia maya antara Andre Rosiade, itu politikus dari Gerindra, dengan rombongan sirkus dari Partai Demokrat. Gitu. Apa pasalnya mereka ribut? Gitu. Awalnya memang terkait dengan narasi yang dibangun oleh Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang disokong juga oleh kakaknya, sang putra mahkota Cikias, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, tentang merasa negara ini dianggap gagal menangani COVID, sehingga mereka membuat istilah yang seperti biasa ke Inggris-Inggrisan itu kan, karena ini kan keluarga yang sangat fluent berbahasa Inggris gitu ya. Mereka menyebut akan berpotensi menjadi failed nation, negara yang gagal atau bangsa yang gagal. Sahabat Indonesia, kemarin saya sudah mengkritisi tentang kenyinyiran dari Ibas dan AHY ini. Yang saya lihat dari mereka ini adalah mereka tidak mempunyai kontribusi apa-apa untuk membantu pemerintah, membantu negara, membantu masyarakat untuk keluar dari krisis pandemi COVID-19. Yang terjadi, mereka malah menari-nari, memanfaatkan COVID ini untuk mencari panggung, mencari perhatian. Sebenarnya konyol sekali. Politisi yang menangguk benefit atau keuntungan di atas penderitaan suatu bangsa. Bagi saya ini, mohon maaf, agak norak dan tidak cerdas sebenarnya. Tapi rakyat Indonesia bukan orang yang bodoh. Rakyat Indonesia itu cerdas. Suatu saat juga pasti akan bisa menilai politisi atau partai mana yang benar-benar tulus membantu rakyat, berempati kepada rakyat, dan mana politisi atau partai yang sering menari memanfaatkan isu-isu kedukaan atau pandemi atau bencana nasional untuk mencari panggung. Nah, saya sudah mengkritisi hal itu beberapa hari yang lalu. Ini 3 orang laki-laki ini, mohon maaf tersebut saja, yang paling sepuh Pak SBY, AHY, terus Ibas ini memang ya setali 3 uang, hampir sama. Jadi selalu menebar pencitraan gitu ya, selalu menebar seolah-olah peduli, tapi kan kelihatan benar ini hanya sekedar personal branding yang dipaksakan untuk dibangun seolah-olah mereka berempati, padahal tidak. Ini sudah jadi rahasia umum sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Itulah politisi. Sahabat Indonesia, rupanya tidak hanya saya atau sebagian besar sahabat saya yang agak terganggu dengan ulah nyinyir dari Ibas maupun AHY. Yang merespon justru bekas kawan seiring
Ini sekondan ini antara Gerindra dan Demokrat pada Pilpres tahun 2019. Andre Rosiade ini adalah politisi Gerindra, juru bicara Gerindra juga. Dan mereka ini dulu satu kelompok, satu sekondan, satu pihak dalam mendukung Prabowo Subianto di Pilpres. Rupanya kongsi mereka sudah pecah kali ya. Tapi sebetulnya saya jujur saja kali ini saya mengapresiasi Andre. Karena apa? Andre hanya memberikan himbauan. Daripada teriak-teriak membangun narasi di luar, di media, Mbok Yao sekali-kali datang kalau rapat di komisi yang menjadi tanggung jawabnya. Meskipun katanya Ibas itu adalah ketua fraksi, tapi kan dia juga anggota komisi, sebagai pribadi kan anggota komisi. Punya kewajiban datang untuk memberikan pendapat, bukan malah berkoar-koar di luar. Loh, pertanyaan saya sekarang, anggota DPR kan digaji rakyat. Kalau dia nggak pernah datang, ngapain kita gaji dia? Kita sudah memberikan kemewahan, kehormatan, dan kemuliaan sebagai anggota dewan, ternyata tidak datang. Memalukan. Nah, ini konstituen yang memilih Ibas juga harus berpikir ulang ini. Jangan sampai orang-orang seperti ini begitu mudah dengan segala dalihnya tidak datang. Padahal kadang-kadang rapat komisi di DPR yang saya tahu sering juga dilakukan secara virtual. Katanya sering nggak hadir juga dalam rapat-rapat virtual. Ini kan menurut saya norak, menurut saya memalukan. Saya tidak hanya katakan Ibas, siapapun anggota DPR yang berperilaku seperti Ibas, yang tidak pernah berkontribusi di komisi di mana dia ditugaskan, itu adalah memalukan. Jadi gabut lah, mereka itu makan gaji buta. Padahal gaji mereka, kenyamanan mereka, kemewahan mereka, kehormatan mereka dari uang rakyat. Bukan mereka menggaji diri sendiri. Enak sekali anggota DPR dulu waktu pemilu merayu-rayu rakyat untuk minta dipilih, setelah dipilih saenak udele. Ini negara mbahmu apa? Nah, sahabat Indonesia, rupanya apa yang disampaikan oleh Andre melalui cuitannya di Twitter atau mungkin di media sosial itu mendapat respon. Karena keluarga ini kan kingdom of baperan. Jadi kerajaan yang penuh baperan. Tidak hanya rajanya yang baperan, semuanya baperan. Putra mahkotanya baperan, adik putra mahkota baperan, dan ini hulu balangnya juga baperan. Ternyata Andre diserang oleh itu berbagai orang, dimaki-maki segala macam. Mungkin dianggap Andre membuka aib seorang putra mahkota level 2 gitu, atau putra mahkota KW 2 gitu, sehingga mereka marah. Aneh gitu. Kenapa tidak legowo menyatakan permintaan maaf dan akan datang? Itu kejiwa kesatria. Sportivitas Anda di mana, Ibas? Nah, saya percaya apa yang saya suarakan ini pasti itu akan mendapatkan counter dari rombongan sirkus lagi. Nggak apa-apa. Kita beradu argumentasi di ruang publik dengan sehat. Ya, artinya apa? Kalau memang yang dikatakan Andre Rosiade itu memang benar kenyataan, fakta, realita, Mbok Yao secara legowo diterima. Jangan ngeles kayak supir bajai. Jangan juga membela diri. Lakukanlah perbaikan. Hadirlah di rapat komisi. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa fungsinya majelis kehormatan di DPR kalau anggotanya seenak udelnya sendiri tidak pernah hadir di rapat-rapat komisi, event itu virtual. Meskipun dia juga ketua fraksi, tidak ada privilege atau diskresi bagi siapapun untuk tidak melakukan tanggung jawabnya, termasuk Ibas. Memang
mentang-mentang anaknya mantan presiden gitu, terus seenak udelnya gitu di DPR. DPR itu rumah rakyat, rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat Cikeas. Jadi harus mengerti, harus bisa menempatkan diri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbok Yao, dikurangi bapernya. Kalau mau sering mengkritik orang, terima saja kalau sering dikritik orang. Nggak apa-apa. Dikritik tidak membuat kita jadi jatuh kok. Malah bagi saya, menyempurnakan saya. Nggak apa-apa. Kenapa? Terkadang dalam kritik itu ada kritik-kritik yang konstruktif yang bisa kita ambil untuk memperbaiki diri kita. Jangan baperan, jangan responsif, reaktif, kemudian balik menyerang ke sana kemari. Wah, deso ini. Cara berpolitik seperti ini kan politik deso. Kalau di kampung saya itu gaya perpolitikan desit gitu. Ya seperti ini lah. Gampang baperan, gampang gondokan. Pret lah. Yang ketiga, ini di masa pandemi. Pada saat kita semua saling bahu-membahu bersatu, memadukan semua kekuatan untuk membantu pemerintah bagaimana kita segera keluar dari krisis pandemi 19. Jangan pernah siapapun dia, termasuk Partai Demokrat atau siapapun, menari-nari di atas genderang penderitaan pandemi ini. Jangan mencari keuntungan, jarang cari perhatian dengan memberikan statement-statement yang tidak bertanggung jawab. Yang paling benar itu kalian semua Partai Demokrat membuat semacam usulan konkret, konstruktif, serahkan pada negara. Ini loh usulan dari Partai Demokrat untuk menangani COVID secara integratif atau komprehensif. Itu jauh lebih elegan dibanding nyinyir, bapaknya nyinyir, anaknya nyinyir, nanti istrinya ikut nyinyir juga. Kerajaan para penyinyir ini harus dikritisi terus. Capek kita dengar orang baperan, orang suka nyinyir gitu ya. Kecuali kalian memberikan usul-usul yang konstruktif, usul-usul yang membangun, usul-usul yang membuat negara ini segera bangkit atau keluar dari krisis pandemi ini. Kecuali juga kalian membangun narasi yang membuat rakyat ini menjadi semangat gitu. Jangan bisanya hanya menyalahkan, bisanya hanya menilai. Sekali-kali kalian memberikan usulan yang konkret. Ya, baik. Ini adalah opini saya terkait dengan keriuhan antara Andre Rosiade dan kelompok Cikeas gitu ya. Jadi sekali lagi saya dalam hal ini sependapat dengan Andre bahwa dia hanya sekedar mengingatkan. Bukan hanya Ibas, tapi siapapun dia yang tidak pernah masuk rapat komisi entah secara langsung maupun virtual, itu wajib hukumnya ditegur bahkan oleh rakyat, karena yang menggaji kalian adalah rakyat, bukan digaji sama bapakmu, bukan digaji sama mbahmu, rakyat. Tolong mengerti itu. Jadi sekali lagi saran saya kepada teman-teman saya di Demokrat versi Cikeas, hati-hati membangun narasi. Jangan juga nyinyir ke sana kemari, nyangkut ke sana kemari. Ada kemarin salah satu pentolannya hanya sekedar ingin menyerang Pak Muldoko, kemudian nyambung ke sana kemari ke istana. Kayak Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung. Jadi, gimana gitu? Bagaimana rakyat atau kami kaum menengah ini mau bersimpati sama Demokrat kalau cara berpolitiknya seperti ini? Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya untuk hari Minggu yang sangat cerah gitu ya. Mudah-mudahan Anda semuanya dicerahkan hatinya melalui opini ini.
Dan saya berharap kita semua diberikan kesehatan. Pandemi belum berakhir, second wave dari COVID dengan varian Delta itu semakin mengganas, kita tetap harus hati-hati. Sekali lagi saya ingatkan, selalu pakai masker. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskam.